Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500012. Baik, di sini saya akan melanjutkan video ke materi pertemuan ke-6 tentang mekanisme pembuktian perkara cybercrime dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Eri Mustar Hasiri, Eskom MT MTA. Oke, pertama kita untuk pembahasan capaian pembelajaran yaitu memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik, kemudian mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, dan terakhir mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Kita masuk pada dilema internet, manfaat versus kejahatan. Faktanya, internet pedang bermata dua. Bisnis online-nya berupa target pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatifnya berupa munculnya kejahatan antisosial. Statistiknya berupa kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. Masuk pada Undang-Undang ITE sebagai payung hitam. Diatur pada Undang-Undang Nomor 11 2008, yaitu pertama khusus cybercrime di Indonesia. Dua materi muatan besarnya berupa pengaturan transaksi elektronik, kedua tindak pidana cyber yaitu cybercrime. Sumber internasionalnya dari Uncitral Model Law, Convention on Cybercrime, dan EU Directives. Masuk pada Computer Dependency era modern. Yang pertama, ada fakta berupa ketergantungan pada komputer semakin tinggi, kemudian kemampuan IT berupa simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi. Contohnya seperti email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dan dampak hukumnya yaitu masalah pembuktian informasi digital. Masuk pada problem pembuktian informasi digital. Mudah diubah, identitas samar, lokasi tidak pasti, dan otentisitas. Masuk pada pertanyaan krusial di masyarakat. Apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah? Bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan? Dan bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan? Oke, kita masuk pada perbandingan dokumen elektronik versus konvensional. Aspeknya, bentuk dokumen elektroniknya digital, dokumen konvensionalnya fisik atau kertas, dan seterusnya. Oke, kita masuk pada pembuktian dalam peradilan pidana. Definisinya yaitu upaya menemukan kebenaran material, yaitu material warhead. Kemudian tujuannya berupa buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Kemudian prosesnya berupa rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Sumber faktanya berupa ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Kita masuk pada sistem pembuktian di Indonesia pada pasal 183 KUHAP. Namanya itu negatif Wettelgig Stelsel, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dua unsurnya yaitu kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang, dan yang kedua keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsipnya berupa keyakinan hakim harus punya sumber yaitu alat bukti. Oke, kita masuk pada alat bukti sah dalam KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan syaratnya berupa memenuhi persyaratan formil dan material. Masuk pada evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang ITE dia diatur parsial di berbagai undang-undang. Pas berlaku Undang-Undang ITE pengaturan komprehensif. Lokasi dalam Undang-Undang ITE berupa bab 3 informasi dokumen, tanda tangan elektronik, dan pasal 44. Masuk pada pasal 5 Undang-Undang ITE landasan alat bukti elektronik. Ayat 1 berupa informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sama dengan alat bukti hukum sah. Ayat 2 informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Kemudian ayat 3 syarat sah sama dengan gunakan sistem elektronik sesuai Undang-Undang ITE, dan ayat 4 pengecualian yaitu surat harus ditulis atau akta notaris.
Lanjut pada persyaratan material alat bukti elektronik. Pertama, berdasarkan pasal 15 sampai dengan 16 Undang-Undang ITE tentang sistem elektronik, kemudian andal, aman, bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, melindungi ketersediaan, melindungi keutuhan, melindungi keautentikan, melindungi kerahasiaan, dan melindungi keteraksesan. Masuk pada persyaratan material berdasarkan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang pertama, informasi atau dokumen elektronik yang dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan menerangkan suatu keadaan. Kita masuk pada compiler forensik atau ilmu penting, yaitu cabang ilmu forensik yang terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektroniknya berupa rapuh, mudah diubah dan rusak, kemudian hancur. Kemudian kebutuhannya berupa tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan. Konsekuensinya berupa kegagalan, yaitu bukti tidak bisa digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Masuk pada proses digital forensik berupa diagram. Pertama, pengumpulan bukti, collection, preservasi atau preservation, kemudian analisis, kemudian presentasi. Tools digital forensik. Yang pertama ada disk image, kemudian memory analysis, network analysis, mobile forensik, dan log analysis. Masuk pada studi kasus, yaitu pembuktian email ancaman. Yang pertama untuk kasusnya sendiri berupa email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi, kemudian buktinya berupa email dari akun Gmail. Tantangan yaitu berupa akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusinya berupa log server, IP address, metadata email, dan header analysis. Masuk pada diskusi kelompok skenario pembuktian. Yang pertama ada skenario bukti dan dibagikan kelompok berupa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dengan fungsinya masing-masing. Oke, baik. Lanjut pada aktivitas simulasi pengumpulan bukti digital. Yang pertama, kasusnya hacking website perusahaan. Tugasnya mengidentifikasi sumber bukti, teknik preservasi, dokumentasi chain of custody, dan analisis awal. Rangkuman, kita masuk pada akhir, yaitu rangkuman, di mana pertama, pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Kedua, alat bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang ITE dengan persyaratan ketat. Kemudian ketiga, digital forensik, ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Dan keempat, tantangan utama berupa kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Baik, itu saja mungkin video review PPT dari saya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa ke video berikutnya.